Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilatul Salma. Saya dari Sistem Informasi kelas A semester 8. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori, yaitu yang pertama teori proses. Teori proses dalam motivasi menjelaskan bagaimana seseorang memutuskan untuk bertindak dan bagaimana arah, intensitas, serta ketekunan usaha tersebut ditentukan. Teori ini tidak berfokus pada kebutuhan bawaan seperti teori motivasi klasik, tetapi pada proses kognitif dan persepsi individu dalam menanggapi situasi kerja. Beberapa teori utama dalam kategori ini adalah teori harapan, teori penentuan tujuan, teori penguatan, dan teori keadilan. Masing-masing teori ini memberikan perspektif yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memahami dan meningkatkan motivasi kerja karyawan. Teori harapan, teori atau yang disebut ekspektansi teori, dikembangkan oleh Viktor Fromm yang menyatakan bahwa motivasi seseorang ditentukan oleh 3 faktor utama, yaitu harapan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja yang baik atau ekspektansi, keyakinan bahwa kinerja tersebut akan membawa hasil atau penghargaan tertentu, atau yang disebut juga instrumentally, dan sejauh mana individu menghargai penghargaan itu atau values. Misalnya, seorang karyawan percaya bahwa jika ia bekerja lembur dan menyelesaikan proyek tepat waktu, maka atasan akan memberi bonus, dan ia sangat membutuhkan bonus tersebut untuk keperluan pribadi. Dalam kondisi seperti ini, motivasi kerja karyawan tersebut akan tinggi karena ketiga faktor tersebut. Selanjutnya adalah teori penentuan tujuan atau goal setting theory, dikembangkan oleh Edwin Luke yang menekankan bahwa tujuan yang jelas, spesifik, dan mampu mampu meningkatkan motivasi dan kinerja. Jika individu memiliki komitmen terhadap tujuan tersebut serta menerima umpan balik atas pencapaiannya, maka mereka cenderung bekerja lebih keras. Sebagai contoh, seorang manajer penjualan yang menetapkan target bulanan sebesar 30 juta rupiah kepada timnya, dibandingkan hanya memberi instruksi umum untuk meningkatkan penjualan, akan lebih memotivasi tim untuk fokus bekerja yang maksimal. Selanjutnya adalah teori penguatan atau reinforcement theory. Berdasarkan pada prinsip behaviorisme dari B.F. Skinner menyatakan bahwa perilaku seorang dipengaruhi oleh konsekuensi yang menyertainya. Perilaku yang diikuti dengan hasil positif cenderung diulang, sedangkan yang diikuti hasil negatif akan dihindari. Misalnya, seorang karyawan yang mendapat bonus
karena selalu datang tepat waktu, akan terdorong untuk mempertahankan kebiasaan tersebut. Penguatan positif seperti itu membantu membentuk perilaku kerja yang diinginkan. Terakhir, yaitu teori keadilan atau equity theory. Dari Giesecke Adams menjelaskan bahwa individu membandingkan rasio antara kontribusi, yaitu waktu, usaha, dan keahlian, dan imbalan atau gaji atau penghargaan mereka dengan orang lain. Jika mereka merasa perlakuannya tidak adil, motivasi akan menurun. Contohnya, seorang karyawan merasa kecewa setelah mengetahui rekan kerja yang memiliki tanggung jawab serupa menerima gaji yang lebih tinggi. Perasaan ketidakadilan ini bisa membuatnya enggan untuk bekerja dengan maksimal. Keempat teori ini penting untuk dipahami oleh pemimpin atau manajer agar mampu menciptakan lingkungan kerja yang adil, menantang, dan memotivasi. Dengan memperhatikan proses, berpikir, dan persepsi individu, organisasi dapat meningkatkan kinerja karyawan secara lebih efektif. Jadi yang saya jelaskan ada teori proses, dan di dalam teori proses terdapat teori harapan atau ekspektasi teori, dan teori penentuan tujuan atau goal setting teori, dan selanjutnya itu teori penguatan reinforcement teori, dan yang terakhir itu teori keadilan atau equity teori. Dari semua teori yang saya jelaskan, teori itu sangat penting untuk sebuah perusahaan atau sebuah manajer untuk memotivasi lingkungan kerjanya agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.